Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Pak Edwin. Kita akan belajar mengenai peristiwa dalam kehidupan, yaitu di dalam tema 5G. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar di subtema 1. Pada materi tema 1 ini kita akan, atau subtema 1 ini kita akan belajar mengenai peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, ini kita akan belajar tentang beberapa peristiwa sejarah pada saat masa penjajahan atau sebelum kemerdekaan. Nah, sebelum kita mulai, kita awali pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan untuk memahami beberapa materi yang akan kita pelajari. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 3 di pembelajaran yang pertama, atau kalian juga bisa membuka lagi di halaman ke-4, yaitu tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, pada zaman dahulu sekitar 500 tahun Masehi, bangsa Eropa telah menikmati dan mengonsumsi rempah-rempah yang berasal dari timur, terutama dari Nusantara. Nah, Nusantara adalah salah satu tempat penghasil rempah terbesar di dunia, terutama di Maluku. Nah, hasil bumi dari Nusantara didistribusikan dari pulau ke pulau, dari negara ke negara, dan perantara perdagangan. Nah, perdagangan ini terjadi secara berantai sampai ke Eropa. Para pedagang dari Gujarat, India, Persia, dan Arab membawa barang dagangan dari Indonesia menuju Teluk Persia dan Laut Merah. Hasil perdagangan tersebut kemudian didistribusikan ke berbagai pelabuhan hingga ke Eropa. Nah, proses transaksi perdagangan tersebut berjalan dengan lancar hingga suatu ketika bangsa Eropa mengalami krisis kemerosotan ekonomi. Hal tersebut memicu bangsa Eropa untuk mengarungi luasnya samudra hingga sampailah ke Nusantara atau Indonesia dengan berbagai dalih dan tujuan. Nah, ini adalah salah satu penyebab kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Salah satunya yaitu mencari rempah-rempah. Ini cikal bakal atau dimulainya penjajahan, ya, alasan untuk menjajah di Nusantara. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama yaitu terputusnya jalur perdagangan. Nah, ini akibatnya yaitu ada peperangan antara Eropa dengan Timur Tengah, yaitu dengan terjadinya perang salib. Nah, hal ini memicu persaingan antar bangsa di Eropa untuk mencari dunia baru. Nah, pedagang-pedagang dari Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah. Yang kedua yaitu krisis ekonomi dan kemerosotan perdagangan. Nah, karena jalur perdagangan antara Eropa dan Timur Tengah ini terputus dan menyebabkan gangguan, maka ekonomi di Eropa ini mengalami krisis atau kemerosotan, sehingga salah satu komoditas dagang yang paling mahal dan langka yaitu rempah-rempah. Nah, itu memicu bangsa Eropa untuk mencari ide agar sampai di tempat asal penghasil rempah-rempah tersebut, yaitu di dunia timur, yaitu Nusantara. Lalu alasan yang ketiga yaitu pencarian rempah-rempah. Nah, ini kenapa mencari rempah-rempah? Karena rempah-rempah ini di Eropa itu sangat mahal, bisa disejajarkan dengan harga emas, ya kan? Jadi sangat mahal rempah-rempah di Eropa itu, sehingga banyak negara-negara yang berlomba untuk mencari jalan atau jalur perdagangan langsung ke Asia, ya, atau penghasil rempah-rempah. Nah, alasan yang keempat yaitu tentang penjelajahan samudra. Nah, penjelajahan samudra ini memiliki 3 tujuan, yaitu gold atau kekayaan,
glory atau kejayaan, dan gospel atau menyebarkan agama. Nah, tujuan ini yaitu yang pertama, gold itu mencari kekayaan. Tujuan bangsa Eropa untuk menjelajahi samudra ini adalah mencari kekayaan, mencari keuntungan dari perjalanan samudra ini. Yang kedua yaitu gospel. Nah, gospel ini bangsa Eropa ingin sekalian menyebarkan agama, khususnya agama-agama yang ada di Eropa seperti Kristen, Katolik, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu glory atau memperoleh kejayaan. Nah, ini bangsa Eropa beranggapan bahwa kejayaan sebagai suatu bangsa ditunjukkan dengan kemampuannya menaklukkan wilayah lain dan luasnya daerah jajahan. Maksudnya adalah kalau bisa dipandang sebagai negara yang berkuasa, yaitu dengan ditunjukkan dengan seberapa banyak negara yang dijajah dan juga seberapa luas daerah jajahannya. Nah, ini baru bisa disebut negara besar di Eropa. Nah, ini tujuan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Nah, itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan atau penyebab datangnya bangsa Eropa ke Nusantara atau ke Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu masa penjajahan Belanda di Indonesia. Setelah kalian sudah mengetahui tentang beberapa alasan yang menyebabkan bangsa Eropa ke Indonesia atau ke Nusantara, nah ini kalian bisa buka halaman 16 di buku paket kalian, yaitu tentang masa penjajahan Belanda di Indonesia dari tahun 1596 sampai 1942. Nah, penjelajahan samudra bangsa Belanda ini pada tanggal 27 Juni 1596, ekspedisi Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba di Banten atau di ujung barat Pulau Jawa. Nah, pada awal penerimaan penduduk Banten ini sangat bersahabat, namun karena perilaku kasar yang ditunjukkan oleh awak kapal Belanda, penduduk Banten kemudian mengusir mereka. Lalu Cornelis de Houtman dianggap sebagai pelopor pelayaran yang menemukan jalur laut ke Nusantara. Ekspedisi Belanda yang kedua yaitu tiba di Banten pada 28 November 1598 atau 2 tahun setelah pelayaran pertama yang dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Wybert van Werwijk. Nah, selain Belanda, datang juga bangsa Portugis dan juga Spanyol yang juga telah mencapai Nusantara dan melakukan hubungan perdagangan. Nah, terjadilah persaingan antara bangsa-bangsa Eropa ini, ya. Jadi bangsa-bangsa Eropa ini tidak saling bersahabat, tetapi saling bersaing untuk mencari daerah jajahan, sehingga terjadi persaingan perdagangan antara bangsa Belanda, Spanyol, Portugis. Nah, karena persaingan ini makanya mereka membuat kongsi dagang atau persahabatan perdagangan antara tiga negara ini yang disebut dengan VOC. Maksudnya VOC ini melindungi perdagangan antara negara-negara Eropa yang ada di Indonesia atau Hindia Timur seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan lain sebagainya, ya, agar tidak saling merugikan. Selain itu, pemerintah Belanda memberikan keleluasaan kepada VOC dengan memberikan hak-hak istimewa. Nah, hak-hak istimewa ini disebut dengan hak oktroy yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencetak dan mengedarkan uang. Jadi VOC membuat uang sendiri khusus VOC. Yang kedua yaitu melakukan perang dan perdamaian. Nah, ini boleh melakukan perang dan perdamaian. Yang ketiga membuat benteng dan angkatan perang. Yang keempat mengatur pemerintahan kongsi atau pembagian hasil. Yang kelima menguasai daerah. Yang keenam melaksanakan monopoli perdagangan. Yang ketujuh yaitu pemungutan pajak.
Nah, ini hak-hak yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda memberikan hak yang sangat istimewa kepada VOC untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, pada tahun 1605 VOC mulai menguasai wilayah-wilayah di Nusantara. Pada tahun 1619 Jayakarta atau sekarang disebut Jakarta berhasil dikuasai VOC. Mereka kemudian mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Nah, Batavia kemudian ditetapkan sebagai pusat kegiatan VOC yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. Nah, ini ya, jadi Jayakarta atau yang diubah menjadi Batavia dan sekarang menjadi Jakarta itu memang dari dulu sudah menjadi pusat pemerintahan dan pusat perdagangan yang ada di Nusantara. Lalu VOC pun terus melakukan perluasan kekuasaan ke seluruh Nusantara. Nah, penguasaan wilayah yang dilakukan oleh VOC seringkali membawa keberhasilan karena hal-hal berikut. Jadi kenapa VOC itu sangat atau cepat sekali berhasil menguasai wilayah-wilayah Nusantara? Ada beberapa sebabnya. Yang pertama, tidak ada persatuan antara raja-raja di Nusantara. Karena raja-raja tersebut saling berebut kekuasaan, sehingga mudah sekali VOC untuk memecah belah persatuan yang ada di Nusantara. Yang kedua yaitu peralatan perang VOC lebih lengkap dan lebih baik, ya kan? Karena bangsa Eropa khususnya itu persenjataannya sudah sangat maju ya, sehingga pada saat kita berperang masih menggunakan keris, pedang dan panah, bangsa-bangsa Eropa sudah berperang menggunakan senjata api atau senapan. Nah, ini senjatanya lebih bagus. Yang ketiga yaitu VOC menjalankan politik perang, perjanjian adu domba dan memecah belah kekuatan raja-raja. Dan yang keempat, dalam bidang ekonomi perdagangan, VOC menggunakan sistem monopoli atau barang yang dijual dan dibeli itu harus dari VOC, itu namanya monopoli, sehingga orang lain tidak boleh melakukan perdagangan di luar organisasi VOC ini sendiri, yaitu penjualan wajib, juga penyerahan wajib ya atau kontingenten dari para penguasa Indonesia khususnya di Jawa. Nah, ini kenapa khususnya di Jawa? Karena pada saat itu, pada tahun-tahun ini, bangsa Belanda ini baru berhasil menguasai sebagian besar Pulau Jawa. Nah, walaupun VOC ini sangat besar ya, nah VOC ini mulai mengalami kehancuran atau kemunduran karena dikarenakan korupsi dalam tubuh VOC itu sendiri. Nah, kemunduran VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat VOC ya, dari korupsi. Yang kedua yaitu VOC menanggung biaya perang dalam menghadapi perlawanan rakyat yang besar ya, yang karena banyak sekali rakyat Indonesia yang melawan, sehingga biaya untuk perang itu juga sangat besar, sehingga VOC mulai mengalami kerugian. Yang ketiga, VOC menghadapi persaingan dagang dengan kongsi dagang Inggris dan Perancis. Nah, ingat ya, VOC ini adalah kongsi dagang Belanda, Spanyol, dan Portugis. Nah, ini mendapat saingan yaitu kongsi dagang bangsa Inggris dan Perancis. Yang keempat, pendudukan Perancis terhadap negeri Belanda tahun 1795, yaitu Perancis berhasil untuk menguasai Belanda ya, atau perang terhadap Belanda dan menang gitu, sehingga VOC ini mengalami kerugian. Nah, pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan akibat ketidakberesan keuangan,
Sehingga pada tanggal 1 Januari 1800 pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan VOC di Nusantara. Pemerintah Belanda menamakan wilayah Nusantara yang dikuasainya dengan sebutan Hindia Belanda. Nah, pada masa pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah Belanda ini juga tidak berbeda dengan pemerintahan VOC, yaitu menyengsarakan rakyat ya. Kebijakan-kebijakannya menyengsarakan rakyat. Yang pertama yaitu kerja paksa atau yang disebut kerja rodi ya. Ini salah satu program Gubernur Jenderal Herman William Daendels tahun 1762 sampai 1818 adalah kerja paksa. Kerja paksa ini yaitu tanpa upah atau tidak dibayar sama sekali. Proyek utamanya yaitu membuat jalan raya pos. Jalan raya pos adalah jalan raya yang panjangnya kurang lebih 1000 km yang terbentang sepanjang utara Pulau Jawa dari Banten atau ujung Pulau Jawa sampai Panarukan atau Jawa Timur. Jadi jalan raya pos ini adalah jalan raya dari Banten, dari ujung Pulau Jawa Barat sampai Jawa Timur. Nah, selama kerja rodi ini atau kerja paksa tidak ada upah, sehingga para pekerja itu makan dan minum serta obat-obatan juga tidak ada atau sangat kurang sekali ya, sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia yang mati ya atau meninggal dunia pada saat kerja paksa. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah Belanda untuk penarikan pajak atau menarik pajak. Rakyat dipaksa untuk menyerahkan sebagian hasil bumi atau pertanian atau peternakan mereka kepada pemerintah Belanda, meskipun untuk memenuhi kebutuhan sendiri masih kurang ya, sehingga masyarakat ini sangat menderita karena berbagai macam pajak ya. Yang ketiga yaitu tanam paksa ya, yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bosch. Ia mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum atau nila. Nah, tanam paksa ini adalah tanaman yang harus ditanam oleh masyarakat. Ya, ini untuk diambil oleh pemerintah Belanda. Ini ya dipaksa untuk menanam beberapa tanaman ya, seperti kopi, tebu, dan tarum atau nila itu. Nah, itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada masa penjajahan pemerintah Belanda. Nah, selain penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, Indonesia juga pernah dijajah oleh pemerintah Inggris ya, atau masa penjajahan Inggris di Indonesia. Nah, penjajahan Inggris di Indonesia ini berlangsung singkat, yaitu sekitar 5 tahun, dari tahun 1811 sampai 1816. Nah, ini kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 23. Nah, Inggris ini menguasai Pulau Jawa setelah melakukan penyerangan menggunakan 60 kapal dan berhasil menguasai Batavia ya, atau Jakarta pada tahun 26 Agustus 1811. Kemudian diteruskan dengan Perjanjian Tuntang pada tanggal 18 September 1811 di mana Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris. Nah, ini Belanda diserang oleh 60 kapal dari Inggris ini menyerah ya, sehingga Indonesia diserahkan ke Inggris. Setelah Inggris menguasai Indonesia, Stamford Raffles ditunjuk untuk menjadi gubernur EIC atau East Indies Company di Indonesia yang diangkat pada 19 Oktober 1811 dan menjabat selama 5 tahun, yaitu 1811 sampai 1816. Nah, ini Raffles melakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang. Berikut ini beberapa kebijakan
Raffles di Indonesia. Yang pertama, di bidang pemerintahan, Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 karisidenan yang dibagi lagi menjadi wilayah kabupaten dan dipimpin oleh seorang bupati. Nah, sistem ini dilanjutkan Belanda sampai akhir pendudukan di Indonesia dan kemungkinan sampai sekarang ya, kabupaten-kabupaten. Yang kedua, di bidang ekonomi, penghapusan kewajiban menanam tanaman ekspor atau tanam paksa dihapus oleh Raffles. Selain itu, Raffles juga menghapus pajak hasil bumi serta sistem penyerahan wajib yang dahulu diterapkan oleh VOC. Sebagai gantinya, Raffles melakukan sistem sewa tanah untuk mendapatkan pemasukan kas Inggris. Dengan adanya kebijakan ini, pribumi harus membayar sewa atas tanah mereka karena semua tanah dianggap milik negara. Nah, ini lebih kejam lagi ya, karena tanah yang dimiliki oleh masyarakat ini dianggap oleh negara adalah tanah negara, sehingga mereka harus menyewa tanahnya sendiri. Nah, ini lebih sama saja. Nah, ada 3 faktor atau beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan, yaitu yang pertama, sulitnya menentukan jumlah pajak tanah karena harus melakukan pengukuran dan penelitian tentang kesuburan tanah. Yang kedua, sistem uang sebagai pajak yang harus dibayar belum berlaku sepenuhnya di masyarakat Indonesia. Yang ketiga, kepemilikan tanah masih bersifat tradisional. Nah, ini yang menyebabkan aturan sewa tanah ini mengalami kegagalan. Yang ketiga, di bidang hukum, Raffles mengubah pelaksanaan hukum yang sebelumnya pada pemerintahan Dendles berorientasi pada ras atau warna kulit, namun pada masa Raffles lebih cenderung pada besar kecilnya kesalahan. Yang keempat, sosial, yakni Raffles menghapus adanya kerja rodi atau perbudakan. Namun dalam kenyataannya, Raffles juga melakukan pelanggaran undang-undang dengan melakukan kegiatan serupa. Adanya gejolak di Eropa atas situasi Inggris dan Belanda berdampak pula pada pemerintahan Indonesia di bawah Inggris. Ditandatanganinya perjanjian London yang berisi bahwa Belanda menambahkan kembali jajahan pada 1814 menjadi akhir dari pemerintahan Inggris di Indonesia. Belanda secara resmi kembali menguasai Indonesia semenjak tahun 1816. Nah, ini karena ada beberapa ya, atau gejolak lagi, atau mungkin terjadi peperangan di Eropa antara Belanda dan Inggris sehingga Belanda mendapatkan Indonesia kembali untuk dijajah. Nah, itu adalah beberapa peristiwa yang terjadi pada saat pemerintahan Inggris terhadap Indonesia. Nah, itu tadi beberapa peristiwa kedatangan bangsa Eropa dan juga beberapa masa penjajahan yang ada di Indonesia. Semoga materi pembelajaran pada kesempatan kali ini bisa dipahami. Untuk materi kesempatan kali ini cukup sekian. Kita teruskan lagi di kesempatan atau video selanjutnya tentang beberapa materi yang lainnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan juga rajin sholat, mengaji, dan juga membantu orang tua. Pada kesempatan akhir ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.